Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini anak-anak akan bersama Bunda Desta. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Bunda mau tes nih semangat dan konsentrasi anak-anak dengan tepuk satu. Apa sih Bunda tepuk satu? Jadi tepuk satu itu jika Bunda bilang satu, anak-anak tepuk satu kali. Jika Bunda bilang sapu, anak-anak tidak boleh tepuk. Jadi seperti ini. Satu, sapu, satu, sapu. Sudah paham? Yuk kita coba bareng-bareng. Tepuk satu, satu, sapu, satu, sapu. Nah, gimana? Ada yang salah tidak? Semoga tidak ada ya. Sekarang Bunda percepat. Tepuk satu, 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 sapu, sapu, satu. Ayo, ada yang salah tidak? Oke, gimana? Udah semangat kan? Nah anak-anak, karena anak-anak sudah semangat, Bunda mau anak-anak menyiapkan buku dan alat tulis anak-anak di atas meja. Lalu jangan lupa siapkan konsentrasi untuk menyimak video pembelajaran matematika berikut ini. Semangat belajar anak-anak! Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi operasi hitung pecahan biasa. Yuk siapkan alat tulis dan buku paket matematikanya ya. Sebelumnya Bunda akan bertanya nih, masihkah anak-anak ingat apa itu bilangan pecahan? Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Untuk memperjelas, silahkan anak-anak cermati gambar yang akan Bunda tampilkan di video ini. Nah, Bunda menampilkan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian telah Bunda arsir. Nah, bagian yang Bunda arsir tersebut merupakan pembilang dan bagian keseluruhan merupakan penyebut, sehingga bagian yang diarsir merupakan 1/3 bagian, 1 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan pembilang dan penyebut? Sekarang saatnya anak-anak menguji pemahaman dengan menebak bagian yang diarsir dari bangun-bangun yang telah Bunda siapkan di video ini. Sudah siap? Yuk! Sudah selesai ya menebak bagian yang diarsir? Pasti tebakan anak-anak betul semua. Yuk sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu operasi hitung pecahan biasa. Operasi hitung kali ini kita adalah penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Anak-anak sambil mencermati materi yang ada dalam video ini ya. Nah, Bunda akan mulai menjelaskan. Ingat, pada penjumlahan pecahan biasa, jika penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan. Bunda ingatkan lagi, pembilang itu adalah bagian yang diarsir dan penyebut adalah bagian keseluruhan, atau pembilang itu yang bagian atas dan penyebut adalah bagian bawah. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Jadi, lingkaran itu dibagi menjadi 4 bagian, sehingga bagian yang diarsir menunjukkan 1/4. Kemudian ditambah 2 bagian yang diarsir atau disebut 2/4. Jadi, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Mengapa bisa langsung dijumlahkan? Karena penyebutnya telah sama, yaitu 4 bagian.
Mudah sekali kan penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama? Yuk sekarang kita beralih ke penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Kali ini tidak bisa langsung dijumlahkan. Nah, pada penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeda, maka terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Karena jika penyebut berbeda, maka pecahan tersebut tidak dapat dijumlahkan. Yuk perhatikan contoh di bawah ini. Nomor 13. Kelipatan persekutuan terkecil dari 56, 63, dan 84 adalah A. 168, B. 252, C. 336, atau D. 504. Baik, untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, maka sama dengan seperti EPB, kita perlu memfaktorkan terlebih dulu, membuat pohon faktor dari bilangan-bilangan tersedia. Di soal bilangan yang ada 56, 63, dan 84. Seperti ini. Kita buat pohon faktornya, sama seperti tadi. 56 kita bagi 2. Kita bagi 2, hasilnya sama dengan 28. 28 kita bagi 2 lagi, hasilnya akan sama saja dengan 14. 14 kita bagi 2, sama saja dengan 7. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Kita beri tanda bulat seperti ini. Baik. Kemudian untuk 63. 63 kita bagi 2 tidak bisa, kita bagi 3 akan sama saja dengan 21. 21 kita bagi 3 lagi karena tidak bisa dibagi 2. Hasilnya sama dengan 7. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi, kita beri tanda bulat seperti ini. Dan 84. 84 kita bagi 2, hasilnya akan sama saja dengan 42. Kita bagi 2 lagi, hasilnya akan sama saja dengan 21. Kita bagi 2 tidak bisa, kita bagi 3, hasilnya sama dengan 7. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi, seperti ini. Kita tuliskan kembali untuk 56, hasil pembuatan dari pohon faktornya sama saja dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 2 pangkat 3 dikali dengan 7. Baik, kemudian untuk 63, kita lihat. 3 pangkat 1, 2, 3 pangkat 2 dikali dengan 7. Dan untuk 84, hasil pemfaktorannya dengan pohon faktor, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2 dikali dengan 3 dikali dengan 7. Baik, untuk KPK dan FPB, KPK-nya untuk KPK, bedanya KPK dengan FPB. Untuk KPK, bilangan yang sama seperti ini, contohnya 7 diambil. Dan di sini juga kita lihat ya, ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 juga diambil. Untuk yang sama, diambil bilangan dengan pangkat paling besar. Misalkan, di sini ada 2 pangkat 3 di 56, dan di 84 juga ada 2 pangkat 2. Maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Kemudian, 3-nya kita lihat seperti ini. Di 63, 3 pangkat 2, dan di 84 ada 3 pangkat 1 saja. Maka kita ambil 3 pangkat 2 dan 7. 7 semuanya sama. Kita ambil 7 pangkat 1 seperti ini. Sehingga hasil KPK dari 56, 63, dan 84 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Hasilnya sama dengan 504, atau jawaban yang paling tepat adalah D. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan cara mencari KPK? Selanjutnya kita akan kembali ke contoh soal lagi. Nah, KPK dari 3 dan 4 adalah 12, sehingga 1/3 menjadi 4/12, dan 2/4 menjadi 6/12. Sehingga 1/3 ditambah 2/4 sama dengan
4/12 ditambah 6/12 sama dengan 10/12. Jadi, penjumlahan dari 1/3 ditambah 2/4 sama dengan 10/12. Materi selanjutnya yaitu pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Nah, langkah pengerjaannya masih sama seperti penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Nah, ingat, mengurangkan pecahan yang telah sama penyebutnya yaitu operasi pengurangannya hanya mengurangi pembilangnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak perhatikan contoh soal dan penyelesaian yang ada di video ini. Oke, selanjutnya setelah pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, kita akan melakukan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Nah, ini caranya seperti ketika penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Anak-anak harus ingat, mengurangkan pecahan yang tidak sama penyebutnya, terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya. Karena pecahan tidak bisa dikurangi apabila penyebutnya tidak sama. Nah, langkah-langkahnya masih seperti di penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Silahkan anak-anak perhatikan contoh soal dan penyelesaian yang ada di video ini. Materi pembelajaran matematika kali ini telah selesai. Silakan anak-anak jika kurang paham bisa memutar ulang video ini. Dan sekarang saatnya mencoba atau melakukan percobaan matematika. Anak-anak bisa mendownload kegiatan percobaan di web e-learning.sekolahteladan.sch.id. Setelah selesai, silahkan kirimkan ke Bapak Bunda Guru melalui e-learning.sekolahteladan.sch.id. Semangat belajar anak-anakku. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Baiklah anak-anak, itu tadi video penjelasan materinya. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Baik anak-anak, Bunda ingatkan ya untuk anak-anak menyimak video wawasan yang berjudul Apa Itu New Normal. Anak-anak bisa mengakses videonya di halaman e-learning Sekolah Teladan. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, Bunda berpesan anak-anak untuk selalu sholat 5 waktu, makan makanan bergizi, selalu cuci tangan dan menjaga kebersihan diri, lalu jangan lupa berolahraga.